Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una amin ya rabbal alamin. Hadratul Muhtarameen para kiai, para ustaz, para pemimpin wabil khusus pengurus Masjid Al-Anam yang saya hormati, yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, iman Islam sehingga masih dapat melaksanakan pengajian akan bagian. Alhamdulillah. Dan juga tadi kita sudah secara rohani dengan membaca Asmaul Husna, kemudian sholawat dan juga doa serta takbir. Kita lanjutkan lagi siraman rohani setelah siraman jasmani ya Bu ya. Siraman jasmani kalau dari soto ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah islamaka ma'atu. Alhamdulillah tadimanku. Alhamdulillah sayatawaku. Alhamdulillah ajamuru. Allahul kafi rabbuna kafi qudna kafi wajna kafi likulil kafi kabana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Alhamdulillah. Rabbil salawat dan salam tentunya kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li'anil bariyah Allah. Masalah Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu semua untuk Nabi dan ucapkanlah salam yang sebaik-baiknya. Al-Quran surat apa Bu? Ayo Bu. Surat Ahzab. Ibu. Ini perintah sholawat. Surat Ahzab ayat 56. Yang ditekoi benar Bu. Perintah sholawat itu terdapat salah satu yang Bu ya. Oh iya. Hingga para
matur surat Al-Ahzab ayat 56. Kenapa dinamakan Ahzab? Ahzab. Ahzab itu artinya sekutu. Sekutu. Nah, ketika itu Nabi Muhammad bersama sahabatnya berada di Madinah. Sudah berada di Madinah, kemudian terjadi perang Ahzab. Perang Ahzab. Nabi Muhammad itu mengalami peperangan yang oleh Nabi mengikuti. Nabi itu 27 kali peperangan. Dari perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab atau perang Khandaq, dan banyak sekali perang-perang. Dan ketika Nabi mengalami kekalahan bersama sahabatnya itu perang Uhud, dan paman Nabi yang bernama Hamzah itu wafat ketika itu. Nah, perang Ahzab itu Nabi dikepung oleh orang-orang kafir, baik dari Mekah maupun Madinah maupun di sekitarnya. Jadi Nabi itu dikeroyok. Sahabat Nabi itu dikeroyok sama Nabi. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Jadi peperangan Nabi itu di Nabi Muhammad itu dikeroyok oleh berbagai macam dari kelompok. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, "Ya Rasulullah, kita ini dikepung oleh musuh-musuh kita orang-orang kafir yang begitu banyak dari berbagai macam penjuru. Mereka bersatu untuk mengepung Rasulullah bersama sahabatnya di Madinah." Kemudian Salman Al-Farisi membuat suatu parit, maka parit itu dinamakan Khandaq atau perang Khandaq. Yang parit itu sekitar agar kuda dari musuh itu tidak bisa melompat. Maka lebarnya kurang lebih sekitar 7 meter. 7 meter digali sepanjang melingkari kota Madinah pada saat itu. Masya Allah. Kemudian ke dalam 5 meter sehingga kuda tidak bisa melompat. Sampai lama sekali akhirnya sekutu itu, orang-orang kafir itu berada di luar Madinah, gak bisa masuk, sehingga terjadi turun hujan, badai. Akhirnya dengan kekuatan dari Allah terjadi turun hujan, badai, banyak yang meninggal. Orang-orang kafir pada saat itu yang di luar Madinah karena tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah. Nah, itu hebatnya Rasulullah bersama sahabatnya. Akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh Rasulullah dan juga sahabatnya. Lain. Jadi memang sudah sejak zaman dulu peperangan itu sudah ada sejak zaman Nabi maka pada ketika Nabi Adam mau diciptakan saja, malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya saya akan menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Kemudian malaikat berkata, "Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian kata malaikat, "Ya Allah, kenapa Engkau akan ciptakan manusia di muka bumi yang sukanya melakukan tumpahan darah, berperang?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Wahai malaikat, sesungguhnya saya lebih tahu daripada kamu." Ternyata apa yang dikhawatirkan malaikat itu benar, bahwa manusia tiap hari tidak ada yang namanya terjadi suatu yang meninggal karena adanya suatu peperangan seperti yang terjadi kita lihat di televisi, peperangan Palestina dan Israel. Masya Allah, sampai ribuan, 7.000, saat sekarang ini 7.500. Masya Allah. Nah itu, tapi Allah berfirman, "Wahai malaikat, tidak semuanya manusia saya ciptakan melakukan
Jadi tidak semua manusia itu berbuat kezaliman, berbuat kesalahan, tapi Allah juga ciptakan manusia paling utama sebagai rahmatan lil alamin, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu terdapat suri tauladan yang baik. Ibu contoh. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW dijadikan contoh, Pak? Kenapa, Bapak-bapak? Karena Nabi Muhammad itu adalah basyarul lakal basar, manusia paling utama, manusia paling mulia, tetapi tidak seperti manusia biasa. Maka dijadikan sebagai contoh. Kalau kita mencontoh Nabi Muhammad, itu memang pas, benar. Allah perintahkan untuk mencontoh kepada Kanjeng Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah manusia. Coba Bapak Ibu, kalau disuruh nyontoh malaikat, kira-kira mampu orang? Jawab. Malaikat mboten dahar, mboten makan. Jenengan Pak mboten makan tiap hari. Malaikat ya ora seneng duit. Ya Pak ya. Kayak gitu ora gelem. Nah, jenengan yo manusia, yo seneng ya Pak. Malaikat tidak punya istri. Jenengan mboten punya istri gimana? Yang belum punya istri berarti belum dapat jodoh. Ya Pak ya. Yo orang ketemu sesakti wae rasane keluh ya Pak ya. Misalnya malaikat tidak tidur. Ya Bu ya. Jenengan kok mboten? Mboten. Maka Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kepada Nabi Muhammad sebagai suri tauladan karena Rasulullah juga makan, Rasulullah juga tidur, tetapi Rasulullah tidak seperti umumnya manusia biasa. Rasulullah makan sedikit, yang jenengan makan sedikit makan, ya Bu ya. Bu ya contoh orang. Rasulullah tidur, tapi tidurnya sedikit. Hatinya hidup. Yang namanya dewe setitik-titik tidur. Pengajian yang ada ngantuk. Rasulullah itu keringatnya itu Bu, Pak, niku keringatnya harum. Harum. Seperti harumnya minyak kasturi. Lah jenengan keringatnya piye Bu? Pak. Keringatnya harum apa mboten? Diambung sendiri ya Pak ya. Apa? Bau kangkung katanya Pak Junet. Rasulullah niku Pak keringatnya harum. Kemudian Rasulullah niku air ludahnya Pak. Air ludahnya siapa ya? Niku obat. Obat. Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah bersama Abu Bakar niku turun duluan ke sebuah gua apa namanya Bu? Gua Sur, iya Pak. Lah kemudian dibersihkan guanya itu, kemudian ada kalajengking, kemudian Abu Bakar copot, digigit sehingga bengkak. Setelah itu naik ke atas, bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, itu gua itu sudah saya bersihkan, ayo kita masuk sehingga nanti orang-orang kafir tidak bisa mengejar kita. Melihat Abu Bakar itu kok wajahnya kayak pucet, mergo digigit kalajengking. Rasulullah ngerti, Abu Bakar, wajahmu kok sepertinya pucat, kenapa? Bilang saja sama saya. Tidak apa-apa ya Rasulullah, kamu bilang saja nggak apa-apa. Ini Rasulullah, saya digigit kalajengking. Lah kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Saya khawatir kalau nanti merepotkan Rasulullah. Sini, tanganmu kemudian dibacakan doa oleh Rasulullah. Kemudian diludahi oleh Rasulullah. Kan? Langsung mari. Coba ya diludahi jenengan atau pulau. Kira-kira piye Pak? Malah orang tambah mari, malah tambah korengan ya Pak ya, tambah rusak ya Pak ya. Nah ini Rasulullah hebatnya Rasulullah Shallallahu
menjadi pedagang yang hebat. 9 tahun sudah keluar negeri ke Syria, ke Sam. Nah, niku Rasulullah diajak oleh pamannya Abu Talib membawa dagangan Siti Khadijah. Kemudian Rasulullah menjadi pemimpin dalam panglima perang ketika berperang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi kepala rumah tangga. Ya, Rasulullah menjadi pendakwah di mana-mana itu Rasulullah jadi hebat. Bahkan orang itu kalau mendekat dengan Rasulullah, misalnya duduk atau berdiri bersama Rasulullah, niku orang itu akan menjadi berwibawa, akan menjadi malah tumbuh kewibawaannya, kehebatannya. Padahal tadinya orangnya itu biasa-biasa saja. Maka sahabat-sahabat Nabi sering ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada seorang anak yang bernama Uwais Al-Qarni, orang yang berasal dari negeri Yaman. Karena dia ingin bertemu dengan Rasulullah, tetapi dia di rumahnya ada seorang ibunya. Kemudian dia berbakti kepada ibunya. Kemudian dia izin kepada ibunya, ya ibuku, saya ingin bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ibunya itu mengizinkannya. Setelah mengizinkannya itu dia berjalan dari negeri Yaman menuju Madinah. Saking ingin ketemu Nabi. Setelah di Madinah, Nabi tidak ada karena Nabi sedang berperang. Kemudian akhirnya karena ingat ibunya di rumah, jangan lama-lama wahai anakku, karena ibu di rumah sendirian. Kemudian akhirnya Uwais Al-Qarni itu langsung pulang ke rumah. Setelah itu Rasulullah pulang dari peperangan menuju ke Madinah, disampaikan oleh Siti Aisyah, wahai Baginda, tadi ada seorang anak pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni ingin bertemu jenengan. Kata Rasulullah, itu adalah anak yang di dunia tidak banyak yang mengenal, tapi di langit banyak yang mengenal. Malaikat semuanya mengenal anak itu. Karena apa? Karena baktinya kepada kedua orang tua. Sungguh sangat luar biasa orang yang berbakti kepada kedua orang tua, sehingga Rasulullah SAW menjamin anak itu masuk surga. Sampai Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, wahai Umar bin Khattab, Ali, apabila kamu melihat ada seorang kafilah, kemudian di tangannya itu ada tandanya, maka itu adalah Uwais Al-Qarni. Mintalah doa kepadanya, karena dia adalah orang yang berbakti kepada ibunya. Doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah, maka Rasulullah SAW itu juga seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Walaupun Rasulullah ditinggal oleh orang tuanya sejak masih kecil, maka Rasulullah memerintahkan kepada umatnya agar berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya kita dalam hidup ini kita berusaha untuk meneladani Nabi kita Muhammad SAW dalam hal apapun, dalam ibadah, dalam amalia, dalam hubungan hablum minan nas pada sama manusia maupun hablum minallah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW adalah orang manusia yang tidak punya dosa, tetapi ibadahnya sangat luar biasa. Sampai istrinya itu pernah berkata, ya Rasulullah, jenengan itu ampun dijamin surga, tidak punya dosa, tapi kalau malam sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Bapak Ibu sini ada yang kakinya bengkak ya Pak? Ada ya. Batiko tapi Rasulullah kakinya bengkak. Pergo tiap malam bangun sholat tahajud. Kalau yang begini tanggi, tapi kadang di kamar mandi pipis. Ya tapi kadang-kadang ya sholat tahajud kadang-kadang. Tapi kalau Rasulullah tiap hari, hampir tiap hari sholat tahajud terus. Karena memang itu Rasulullah itu luar biasa. Tapi bagi umatnya itu adalah sunnah.
demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman Islam kepada kita, kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan, diberikan rezeki yang